tengah-tengah majelis Bahrul Bila Sahil. Beliau adalah guru besar yang tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Fatih. Semoga beliau tetap diberi sehat panjang umur serta umi-uminya, anak cucu menantunya, semoga tetap diberi sehat panjang umur. Beliaulah yang telah memberikan wejangan-wejangan keilmuan kepada kita semua. Makanya semoga beliau Abah Kiai Junaidi apa yang telah menjadi niatnya dan tujuannya selalu dimudahkan, panjang umur, doanya ditambah mustajab. Dan juga yang saya hormati, alhamdulillah beliau didatangkan oleh Allah malam ini. Beliau Imam Managib di Kemandoran, Kiai Muhammad Bahagia. Muhammad Bahagia berarti selalu berbahagia, wa absyiru, berbahagia selalu. Barang siapa yang selalu hidupnya dalam keadaan susah ataupun senang, namun jika selalu kita wa absyiru, berbahagia, maka akan diberikan surga dunia dan akhirat. Amin. Semoga beliau juga Kiai Bahagia, Kiai Muhammad Bahagia, semoga tetap diberikan, dilindungi oleh Allah, semoga diberikan keselamatan dunia akhirat. Beliau hadir di sini, saya itu kaget. Kiai Bahagia hadir di sini, siapa itu? Oh, kayaknya Kiai Bahagia. Ya alhamdulillah, sebenarnya Gus Lino juga udah ngasih kabar. Kiai Bahagia mau ini, Kiai Muhammad Kemandoran mau soal silaturahmi. Oh, masya Allah, ini persiapan belum ini, saya juga belum ngomong sama ini. Itulah yang namanya kecintaan, wahai jemaah. Tanpa ada kecintaan takkan mungkin ada getaran rasa. Jika rasa itu sendiri terjadi di dalam dirinya, maka akan digerakkan oleh Allah. Jika yang menggerakkan Allah repot, ketika memang lagi sakit ataupun apa bentuknya, kalau sudah digerakkan Allah tentunya itu akan hadir. Semoga beliau tetap diberikan kekuatan, semoga beliau tetap diberikan istiqomah di majelisnya beserta santri-santrinya, semoga dilanggengkan, semoga doanya ditambah mustajab. Dan juga buat Gus Lino yang selalu hadir setiap pahing, malam Jumat pahing serta rombongannya, semoga beliau tetap diberikan sehat panjang umur dan juga doanya tetap diberikan mustajab. Dan juga Ustaz Supri Joko yang selalu mendampingi saya pun semoga selalu diberikan sehat panjang umur, doanya tambah mustajab. Dan jamaah yang hadir di sini pun semoga diberikan sehat panjang umur. Amin. Allahumma amin. Wahai jamaah Managib yang hadir di sini, tentunya Allah yang menggerakkan. Jika Allah menggerakkan, yang menggerakkan duduknya itu karena Allah. Dan di majelis Bahrul Bila Sahil di sini atas ketentuan Allah, maka jaga dan rawatlah wahai jamaah. Siapa yang merawatnya di sini? Yang merawatnya adalah jamaah Bahrul Bila Sahil. Hidup jamaah lagi. Jamaah merawat itu lebih berat daripada banyaknya jamaah. Karena banyak dan sedikitnya jamaah bagi saya itu sama baik. Ya kenapa kalau memang di sini pun sama, di sini pun selalu kadang banyak, malam ini di sono bolong, biasanya kan penuh. Kadang banyak, tapi apa yang saya lakukan semua ini atas ketentuan Allah.
Jika memang diri kita merasa diri kita adalah imam manaqib, maka akan yang terjadi adalah sebuah kesombongan di dalam dirinya. Maka bagi sebagai imam manaqib, disitulah yang berat yang harus dilakukannya, tanggung jawabnya itu berat sekali jamaah. Karena kepercayaan ini yang telah diberikan kepercayaan oleh Allah, tentunya janganlah sampai dikotori, janganlah sampai diingkari oleh dirinya. Dirinya sebagai pemimpin, bagaimana caranya agar kita bisa merawatnya? Mintalah kepada Allah, serahkan semua ke minallah illallah, bahwasanya diri kita tidak punya daya dan kekuatan. Mukallibal qulub, ya Allah ya Rabb, panjenengan yang membolak-balikan semua ini. Makanya di sini wahai jamaah Bahrul Zahir, walaupun hujan dan berdor tetap istiqomah. Karena apa? Kecintaan. Di dalam kecintaan itu sendiri, ayo pertahankanlah wahai jamaah. Tanpa ada kecintaan, takkan mungkin akan hadir selalu menjalankan istiqomah itu sendiri. Di dalam kecintaan itu sendiri, maka akan tumbuh sebuah rasa. Ditumbuh di dalam sebuah rasa cinta, ya kan, rasa cinta itu sendiri maka akan menjadi sebuah keyakinan. Kadang banyak jamaah di sini kan selalu saya yang bisa kembar-kemborkan mantapnya yang kayak apa sih? Mantapnya itu yang kayak apa sih? Nancapnya itu yang seperti apa? Baru Allah kan. Mantap, netep, nancep, baru Allah keanggap. Yang kalah apa yang telah disampaikan tadi beliau sama Kiai Bahagia, anjing kecil itu masuk surga jamaah. Kenapa kok bisa anjing, sedangkan anjing secara hukum syariat Islam itu najis bohong? Najis itu secara hukum syariat Islam tak mungkin masuk surga. Di balik rahasia itu sendiri, wahai jamaah, apa itu? Kok bisa anjing itu masuk surga? Gara-gara cinta kepada kiai. Bukan cuma hanya cintanya wahai jamaah, sampai datang ke sini cinta kepada pimpinannya, kepada imamnya, kepada kiainya, kepada ustadznya, kepada imamnya. Jika kalian cinta, apakah seorang guru itu mencintainya? Jika kalian itu mencintainya, namun jika guru itu sendiri tidak mencintainya, takkan mungkin cinta itu akan kita dapatkan. Makanya wahai jamaah, beruntunglah guru dan orang tua kita yang selalu memberikan kecintaan dan keyakinan dan selalu menyampaikan ayo istiqomah. Istiqomah bahwasanya wahai jamaah mudah untuk disampaikan namun berat untuk dijalankannya. Betul enggak jamaah? Fakta itu wahai jamaah. Istiqomahnya betul, walaupun sakit segala macam, walaupun disurat tetap berangkat. Jamaah ternyata ketika digerus dengan sebuah kebutuhan, besok bayar kontrakan Pak, repot pusing, Pak. Itu anak ini besok ini bayar sekolah, ini gimana nih Pak? Bayar sekolah nanti itu sebulanan juga, itu semotor itu juga 2 hari lagi Pak. Ini gimana nih Pak? Besok ini harus ada duit Pak. Sejauh manakah keyakinan diri kita? Mantapkah tetap nancep keyakinan itu sendiri? Terkadang keyakinan itu mudah tergoncang, mudah goncang gara-gara kebutuhan. Betul-betul jamaah. Ada aku. Apa itu? Lagi kencang-kencangnya astagfirullahaladzim wa umi. Malam menghabis jalan istiqomah. Besok paginya istri nanti menyampaikan ini kebutuhan besok gimana, pusing lagi ya.
Fakta itu jemaah, karena saya pernah dialamin oleh diri saya. Makanya wahai jemaah tetap ayo, seberat apapun masalahnya yang kita hadapi, janganlah sampai lepas istiqomahnya wahai jamaah. Istiqomah yang kita jalankan bahwasanya ada suatu kerahasiaan wahai jamaah. Apa kerahasiaan itu sendiri wahai jamaah? Jika diri kita menjalankan istiqomah dzikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, jika kita belum menemukan di balik kerahasiaan itu sendiri, wahai jamaah, tolong teruskanlah, leburlah diri kita di dalam dzikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Tentunya di situ akan diberikan sebuah kerahasiaan, akan diberitahukan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Terkadang wahai jamaah baru seminggu jalanin istiqomahnya di rumah, getol bener, giliran sudah mau 2 minggunya baru ini itu. Sering itu saya ngobrol sama jamaah, karena istiqomah itu berat. Dulu waktu saya di tahun 94 wahai jamaah, bagaimana caranya untuk menjalankan istiqomah di 94, babat alasnya beliau Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau susah payahnya, beliau merawat jamaahnya dari 3 dari 10, 15 wahai jamaah, yang sekarang beliau sudah ribuan bahkan jutaan seluruh Indonesia. Beliau sebagai imam besar dzikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Siapa? Ini maunya siapa? Maunya Allah wahai jamaah. Di 94 wahai jamaah, siapa yang telah disampaikan beliau tentunya saya jalanin. Kiai. Udah sisi mau udah. Yang penting di sini Kiai. 5 waktu maghrib dzikir manaqib amalannya. Isya sholat Isya dzikir manaqib wiritannya. Subuh dzikir manaqib amalannya. Zuhur asar pun dzikir manaqib yang saya amalkannya. Udah cukup fokus, kalau satu ya satu. Dzikir manaqib ada apa sebenarnya? Jadi gak bingung wahai jamaah. Ini belum selesai dzikir manaqib, ini ada apa sebenarnya? Sudah ngamalin kitab apa? Hijib Bahar, Hijib Asor, Nasor. Dah coba. Ya nanti bingung, Gusti Allah malaikatnya bingung, ini maunya apa ini? Apa yang mau diminta ini sebenarnya apa? Kalau memang mau minta ya satu-satu wahai jamaah, temukanlah. Kalau kita kepingin punya motor atau mobil ya, kepingin usahanya langgeng lancar berkah barokah, coba wahai jamaah temukanlah. Jangan baru kadang baru satu ini usaha kok kayak gini terus sudah lancar sedikit, mintanya kepingin nambah lagi, repot itu. Hidup jamaah lagi. Begitulah wahai jamaah. Karena saya menderek bersama beliau Abah Kiai Junaidi cuma hanya dawuhnya beliau. Karena rahasianya Allah itu ada di lisan guru. Ternyata betul jemaah. Ketika Abah Kiai Junaidi itu beliau itu dawuh istiqomah kamu sis. Waktu mijit suruh miara ayam itu berapa itu 3 bebek itu, ayam itu 300 ekor itu semuanya belum ada, belum nyampe 1 minggu itu sudah mati semua itu 300 ekor itu jemaah. Nah coba kerahasiaan di balik kejadian itu apa? Dawuhnya Allah ya jadi cuma satu. Kenapa itu kok mati semua? Kok jadi kok bisa ini?
Ini belum aja 1 minggu. Kok bisa mati semua ini? Gimana kamu umpamin apa itu ayam saya? Apa yang telah diberikan dan disediakan umpamanya makanannya ini, yaitu kok bisa mati? Ya sudah, sini kamu duduk. Akhirnya beliau ngomong, dahulunya beliau berbicara ke saya itu, anak usis, kamu itu gimana mau udah punya santri, gimana kamu mau punya jamaah, miara ayam 300 ekor pun mati semua gak becus, gimana itu? Ngapunten Kyai Nun Sewu, dalam bukan ngertos nopo-nopo, simpelin nopo sih. Yang penting apa yang telah diperintahkan Kiai saya jalani. Jadi itu kerahasiaannya. Gampang itu. Kalau Kiai punya jamaah banyak, gampang itu. Gampang, tapi rawatnya itulah yang susah. Miara ayam 300 ekor, 500 ekor gampang kita miara 500 ekor sih. Tapi merawatnya itulah yang berat. Oh di situ ternyata keilmuannya. Ketika saya pun tidak terpintas bahwa saya ini akan jadi imam managib seperti ini, sedangkan diri saya itu tidak merasa saya imam managib jamaah. Wallahi demi Allah saya tidak merasa imam managib. Saya kalau memang sudah selesai imam managib, ya biasa saya setiap hari ya saya bukan imam managib. Cuman saya ini cuma hanya menyampaikan apa yang telah didapatkan bersama guru besar Abah Kiai Haji Junaidi Al-Fatah. Ini bagaimana? Ayolah tambah tingkatkanlah amalu wa taqwa-nya. Yang akhirnya saya itu berpikir banyak, sampai saya itu diusir kan sama kedua orang tua saya. Pernah saya ceritakan bahwa saya derek sama beliau tahun 94, 95 saya diusir sama kedua orang tua saya, ibu saya almarhum. Gara-gara itu saya nggak mau kerja. Makanya pikir managib waktu babat alas di Tegal itu sumpah orang tuanya itu pada larang jangan ikut pikir managib, nanti stres, nanti malas, no kayak sis gitu. Karena kerjaannya tidur, pikir, melek. Kalau melek sampai satu tahun selama saya derek mengikut sama beliau, melek berapa tahun saya itu nggak pernah tidur. Karena saya ngikut apa yang telah disampaikan guru besar Abah Junaidi. Ternyata wahai jamaah, saya pun bingung kenapa kok saya kalau saya duduk di sini sendirian, kenapa ya kalau saya tuh jamaah kok pada nurut ya sama saya. Bingung. Saya bukan pengaruh yang saya cari, bukan pangkat dan jabatan dan kekayaan yang saya cari, namun yang saya cari adalah ridhonya Allah. Agar kita mendapatkan ridhonya Allah. Bagaimana agar kita mendapatkan ridhonya Allah? Hayo istiqomahlah kita jalani. Istiqomah bukan berarti malam Jumat di sini, weh jamaah. Zikir managib malam Jumat di sini istiqomah, baca itu kitab managibnya, dihafalin kitab managibnya, ngurusin kesibukan dunia itu seberapa kita punya berjalan istiqomahnya, wahai jamaah. Itu jamaah. Harus kitab managib itu dideres, dibaca, baru kita silah. Istiqomahnya jam berapa? Saya dulu jam 1, jam 12, jam 1 itu saya istiqomahnya. Jam 1 malam sampai subuh. Terus istiqomah. Hidup dan matiku udah yang penting istiqomah. Susah di dalam hidupku yang penting istiqomah. Kepingin rokok aja itu sekarang mengutin di pinggir jalan itu saya kumpulin sampai satu plastik. Gimana lingkungan di situ nggak menilai bahwa saya itu seorang seteris gitu. Bagaimana orang itu nggak menilai saya seorang stres. Saya kepingin merokok, saya kumpulin itu sama si Teguh itu, dulu Mas Teguh, almarhum Mas Puji, itu si Eko, si Edin. Sekarang Ustadz Edin udah jadi imam managib.
Abah Iwan. Begitu saya merokok, itu keuntungan tuh. Nikmat mana yang kau dustakan ya Allah ya Rabb. Saya yakin ya Allah, di balik kesulitan tentunya akan ada kemudahan. Dulu saya seperti ini, mukallibal qulub, panjenengan yang membolak-balikan ya Allah. Saya yakin ya Allah, mantap ya Allah, mantap ya Allah atas kuasa panjenengan. Dulu saya seperti ini, nanti akan ada perubahan di dalam diri kita. Begitu jamaah, hidup jamaah lagi. Perlulah sebuah keyakinan itu harus ditanamkan oleh diri kita, bersama diri kita, kemantapan kita dirasakan jamaah, jangan cuma hanya di les. Bukan cuma hanya di lesan, dirasakan keyakinan itu sebenarnya seperti apa? Mantap kita bersama Allah, menghadap ke Allah itu yang seperti apa dan yang bagaimana? Mantapnya diri kita kepada Allah, billahi anta maksudi waridhaka matlubi. Itu sejauh mana wahai jamaah yang ada di diri kita adalah rasa di dalam rasa, bukan cuma hanya billahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya itu kurang nikmat wahai jamaah. Coba kalau pengantin baru, apa yang dirasakan? Fokus di dalam apa yang dilakukannya, fokus sampai titik klimaks mendapatkan sebuah kenikmatan yang sebenarnya. Amin. Allahumma amin. Semoga ayo jemaah kita hidupkan kembali di dalam istiqomahnya diri kita. Makanya banyak orang, ada orang yang menanya sama saya, dulu itu dari firman itu seperti apa? Gua diceritakan dari sore sampai sehari dua hari, sehari dua hari belum tentu kelar. Dulu itu saya itu sama abahnya Junedi, saktinya kayak apa sih dia? Karena saya sebelum itu belajar ilmu al-hikmah, saya dulu. Kebatilan kandungan hikmah yang dibacok, mempan jadi yang dibacok nggak mempan, yang ditembak nggak mempan. Jadi ada itu sama guru itu santri yang sampai sekarang pun masih ada di Karawang yang lupis beliau tadi aja, ngapain kamu ikut ke pikir mana, nanti kamu stres, nanti kamu gila, kamu masih muda, kamu ikut pikir mana, ngapain, udah yang penting cari kerja, duit yang banyak, kamu seperti itu. Sudahlah, yang penting saya mau ngajak, kalau memang ngomongnya sudah jangan banyak alasan, karena memang itu teguh masih saudara saya. Dan akhirnya ketika beliau datang, Abah Junedi itu dari setiap dan itu sebulan sekali, setiap malam Jumat Kliwon. Kalau nggak salah itu hari Kamis itu sudah nyampe ke Tegal, ujung Rusi. Yes, tuh Mas Edi, tuh manggilnya dulu kan Mas. Sis itu ada kiainya itu sudah datang, Kiai Junedi. Kalau kamu mau ketemu, ya sudah, coba dicek ilmunya kayak apa, saktinya kayak apa, sebenarnya sih punya ilmu nggak sih, dari kancing seperti itu dijawab. Akhirnya, ya sudah kalau semua untuk ngecek ilmu itu sih, Junedi itu sih ilmunya sampai sesakti apa. Ayo, biar nanti saya datang. Kapan mau datang ke sana? Nanti malam habis baca isya. Oh ya udah, saya biar saya temuin lah. Kesaktiannya saya apa sih? Keilmuannya kayak sejauh mana sih? Yang akhirnya saya datang. Soal assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Ada dicium-ciumin, saya duduk di sampingnya. Memang itu saya mengeluarkan ajian sumsing gitu. Tutup kadal gesit anak laras mati ngegantung iup ibar buana langit tulah jahat kulit wah itu dibaca udah segala macam keilmuan. Ternyata itu saya itu bukan berarti bisa mendeteksi, malah saya lumpuh di depan hadapan beliau.
waktu beliau usianya masih 26 tahun, wahai jamaah. 26 tahun beliau usianya. 26 tahun pun sudah luar biasa beliau, apalagi sekarang keramat beliau Abah Junaidi Al-Baghdadi. Ya. Akhirnya saya itu lumpuh, nangis di hadapan, di sampingnya beliau Abah Junaidi. Saya cuma ditepuk tangan, mau konrek, nggak bisa jawab. Apa yang diceritakan beliau tentang kisah kehidupan saya, tahu semua. Makanya saya langsung lumpuh. Saya menyatakan, mengikrarkan saya mau ikut bersama Abah Yai Junaidi sampai mati. Itulah wahai jemaah perjalanan saya. Ketika sulit susahnya kita, mau rokok pun susah, mau megang uang pun susah, terkadang ya Allah ya Rabbi. Namun saya tidak pantang dan tidak putus istiqomah untuk menjalankan istiqomahnya. Alhamdulillah, atas kehendak rahmat Allah, atas barokahnya Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi Barakah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah ya Allah ditunjukkan. Amin Allahumma amin. Ayo marilah jamaah, semoga di dalam perjalanan hidup, karena hidup adalah kisah sebuah perjalanan, dan jika memang diri kita mau mengurai di dalam kehidupan perjalanan itu sendiri, maka akan menjadikan ayat diri. Jika sudah menjadikan ayat diri, maka akan mendapatkan, menemukan sebuah sholawat diri. Allahumma sholli wa sallim. Semoga jamaah bahagia saya yang hadir di sini pun tentunya, ayo kita hidupkan, kita bangkitkan, apalagi mau menghadapi di bulan suci Ramadan. Kalau kata Ustaz Sanusi itu di bulan suci Ramadan itu banyak pahala. Ya, pahalanya banyak, kata Ustaz Sanusi. Kita yang mau kita cari itu pahala apa ridhonya Allah. Kita menjalankan ibadahnya semata-mata pahala apa ingin dilihat, dipandang oleh makhluk jamaah. Tentunya lillah billah, apa yang kita lakukan semuanya karena Allah. Ya jamaah ya, tingkatkan nanti di malam di bulan suci Ramadan. Nanti kan ada biasa tadarus ya, tadarus nanti jamaah itu sendiri nanti di koordinir, sudah terbentuk koordinir itu sendiri sama tim khusus, karena semuanya saya itu sudah mau tahu. Kalau tim khusus itu salah, nggak beres, ya udah tinggal di ini kompresin perutnya itu. Bisa itu tim khusus kalau nggak salah kompresin aja sekalian. Yang lainnya juga untung juga. Yang jemaah ya, ayo, karena memang waktunya udah jam 11, biasanya udah ada Ustaz, ada tim bahagia, kayaknya saya berbahagia gitu loh, berbahagia kayaknya, kayak senang. Inilah seorang yang dicintai ternyata hadir di sini. Ketika hadir datangnya di sini, maka akan tumbuh, akan keluar sebuah pancaran kecintaan di dalam diri kita. Kita sama seperti itu ya jemaah. Ayo kita tingkatkan iman dan takwanya di dalam istiqomah malam ini. Tentunya apa yang telah menjadi hajatnya Allah kabulkan. Amin. Ilahi